Cek 1, 2, 3. Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan Pak Erik di sini di kelas matematika tentunya ya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab persamaan kuadrat. Tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai, please play my intro. Oke, baik. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang persamaan kuadrat di menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Setelah sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan. Pada kesempatan di pertemuan kali ini, kita melanjutkan dengan dua cara berikutnya, yaitu dengan melengkapi kuadrat sempurna dan juga menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC biasanya disebut seperti itu. Oke, tanpa lama-lama kita mulai saja ya. Ya, di sini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk pertemuan kali ini kita akan menggunakan dua cara, yaitu melengkapi kuadrat sempurna dan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, cara yang pertama, bukan cara yang pertama berarti ya, ini cara yang kedua sebenarnya sih. Setelah kemarin kita menggunakan cara memfaktorkan, cara yang kedua di sini adalah melengkapi kuadrat sempurna. Nah, cara ini merupakan cara alternatif yang dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat selain dengan cara memfaktorkan. Adapun cara ini sebenarnya akan mengubah persamaan kuadrat tersebut atau soal yang persamaan kuadrat tersebut menjadi bentuk rumus aljabar berikut. Nah, sesuai dengan namanya kuadrat sempurna, berarti di sini bentuknya adalah x plus minus y dikuadratkan. Berarti dia adalah kuadrat sempurna. Maka kalau misalkan kita pecahkan x plus minus y dikuadratkan, berarti x plus minus y dikali x plus minus y gitu ya. Maka hasilnya akan menjadi x kuadrat plus minus 2xy ditambah y kuadrat. Jadi bentuknya bagaimana caranya supaya depannya adalah bentuk kuadrat. Ini bentuk persamaan kuadratnya menjadi depannya bentuk kuadrat dan belakangnya bentuk kuadrat. Ya, di sini x kuadrat dan y kuadrat. Gitu ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya seperti ini. Membuat koefisien x kuadrat menjadi 1 terlebih dahulu. Kalau di situ kita tahu ya koefisien dari x kuadrat itu adalah a. Nah, kalau a-nya belum sama dengan 1, berarti kita harus rubah dulu gimana caranya supaya koefisien dari x kuadrat atau a-nya itu menjadi 1. Kemudian langkah keduanya, semua suku yang memiliki variabel di ruas kiri, sedangkan suku yang berupa angka atau konstanta di ruas kanan. Jadi kita kelompokkan bagi suku yang memiliki variabel, dia ada di ruas kiri, sedangkan konstanta ada di ruas kanan. Kemudian langkah yang ketiga adalah untuk suku dengan variabel x pada ruas kiri, bagi koefisiennya dengan 2. Ya, jadi koefisien dari x di sini adalah b berarti ya. B-nya dibagi dengan 2. Kemudian yang keempat itu adalah hasil bagi tersebut kemudian dikuadratkan dan munculkan pada kedua ruas. Kemudian langkah yang kelima, ubah ruas kiri menjadi bentuk rumus aljabar kuadrat, jumlah atau selisih sesuai dengan soalnya nanti tentunya. Kemudian yang terakhir, operasikan kedua ruas dan selesaikan persamaannya. Mungkin kalau dilihat dari langkah-langkah ini masih nggak kebayang ya. Kita pakai contoh langsung saja supaya lebih jelas. Baik, untuk soal pertama di sini saya punya x kuadrat ditambah 13x ditambah 30 sama dengan 0. Oke, untuk langkah pertama tadi adalah kita merubah koefisien dari x kuadrat atau a-nya itu menjadi sama dengan 1. Kebetulan untuk soal ini, a-nya atau koefisien dari x kuadrat sudah jadi 1 ya. Di sini terlihat bahwa di sini tidak ada nilai di sini, berarti koefisiennya sudah jadi 1 ya, berarti tidak perlu kita rubah lagi.
Berarti kita lanjut ke langkah berikutnya. Ya, untuk langkah berikutnya kita mengelompokkan antara suku-suku yang mempunyai variabel dengan suku yang hanya berupa konstanta saja. Berarti di sini konstantanya adalah 30. Kita kelompokkan suku-suku yang punya variabel ada di sebelah di ruas kiri, sedangkan konstanta ada di ruas kanan. Berarti kita pindahkan plus 30-nya ini ke ruas kanan. Berarti kita akan punya X kuadrat ditambah 13X sama dengan negatif 30. Pindah ruas dari positif jadi negatif ya. Oke, berikutnya, langkah berikutnya adalah kita bagi dua koefisien dari variabel X. Di sini koefisien dari variabel X-nya atau kita sebut dengan B itu biasanya kita bagi dengan 2. Berarti di sini B-nya adalah 13 dibagi dengan 2. Gitu ya. Oke, kita punya hasilnya adalah 13 per 2. Pak, angkanya nggak pas. Udah, jangan jadi koma. Biarkan bentuknya menjadi pecahan murni seperti ini saja ya. Kemudian kita munculkan kuadrat dari 13 per 2 ini atau hasil tadi yang kita sudah dibagi 2 dikuadratkan. Berarti kita tinggal kasih sebenarnya adalah kita kasih tanda kuadrat. Di sini berarti kita munculkan di ruas kiri dan ruas kanan. Otomatis menjadi X kuadrat ditambah 13X ditambah 13 per 2 dikuadratkan. Jadi yang tadi hasil kuadrat kita langsung munculkan saja di ruas kiri dan juga di ruas kanan ya. Berarti negatif 30 ditambah 13 per 2 dikuadratkan. Gitu ya. Oke, berarti di sini kita punya berikutnya, kalau misalkan kita lihat bentuk dari X kuadrat plus 13X ditambah 13 per 2 dikuadratkan, ini bentuknya sudah mirip dengan tadi yang di sini. Nah, bentuknya adalah X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, kita lihat di sini, depannya sudah jadi X kuadrat dan belakangnya adalah 13 per 2 kuadrat. Kita anggap ini sebagai Y kuadrat. Nah, sedangkan 13 di sini, itu kita bisa rubah menjadi saya rubah ya biar kelihatan. Berarti sini menjadi X kuadrat ditambah 2 dikali 13 per 2 dikali X ditambah 13 per 2 dikuadratkan. Sama dengan negatif 30 ditambah 13 per 2 dikuadratkan. Nah, bentuk yang ruas kirinya sudah sama dengan bentuk yang ini ya. Nah, X kuadrat plus minus 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, di sini X-nya, di sini Y-nya. Ini berarti Y-nya ya. Y-nya adalah 13 per 2. Berarti bentuk ini bisa kita rubah menjadi X, karena di sini tandanya adalah positif. Berarti juga di sini positif 13 per 2 dikuadratkan menjadi X plus Y kuadrat, gitu ya. Nah, sama dengan negatif 30 ditambah 13 per 2 dikuadratkan. Bentuk yang ruas kiri sebenarnya tinggal diamkan saja dulu. Kita diamkan saja, berarti menjadi tetap X ditambah 13 per 2 dikuadratkan. Sama dengan, kita selesaikan yang ini ya. Negatif 30 ditambah 13 kuadrat itu adalah 169 per 2 dikuadratkan adalah 4. Gitu ya. Oke, kalau misalkan bingung ini tinggal kita operasikan ya. Oke, kita rubah 30-nya ini menjadi bentuk lain yang penyebutnya adalah 4. Berarti 30 dikali 4 itu adalah 120 ya. Berarti 120 per 4 itu sama dengan 30. Berarti 30 di sini bisa saya rubah menjadi 120 per 4 ya. Berarti kita punya X ditambah 13 per 2 dikuadratkan sama dengan di sini negatif 30-nya saya rubah menjadi negatif 120 per 4.
ditambah dengan 169 per 4. Berarti di sini bisa kita operasikan ya. Oke, agak pusing, tapi ini sebenarnya adalah hanya berupa operasi pecahan biasa ya, harusnya kalian bisa. Berarti di sini kita punya X ditambah 13 per 2 dikuadratkan sama dengan negatif 120 per 4 ditambah 169 per 4. Untuk per 4-nya kita abaikan dulu karena sudah penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal operasikan pembilangnya saja ya. Berarti utang 120 dibayar 169, berarti lebih ya, berarti positif, menjadi sisanya adalah 49 ya. Sisanya sih hasilnya adalah 49 per 4. Nah, kemudian ini angkanya enak nih. Sekarang di sebelah kiri, di sini masih bentuk kuadrat ya. Supaya kuadratnya hilang, kita apain? Kita akarkan kedua ruasnya. Berarti kalau kita akarkan kedua ruasnya, yang bentuk di sini tanda kuadratnya hilang ya. Karena sudah diakarkan, berarti hasil diakarkan itu adalah X plus 13 per 2 sama dengan akar dari 49 per 4. Ya, gitu ya. Masih kelihatan ya. Berarti kita punya X plus 13 per 2 sama dengan akar dari 49 per 4. Berarti kalau misalkan ini kita kesepakatan saja ya. Kalau kita punya akar dari 4 itu bisa jadi 2 ya. Bisa itu hasilnya adalah 2 seperti yang kita bisa tahu, atau dia bisa negatif 2 kan ya. Kenapa hasilnya bisa jadi 2? Karena kalau 2 dikuadratkan sama dengan 4 dan negatif 2 juga kalau dikuadratkan jadi sama dengan 4 juga ya. 2 kali 2 sama dengan 4, negatif 2 kali negatif 2 juga adalah 4. Berarti hasilnya bisa positif, bisa negatif. Berarti di sini kita tulis saja plus minus 49 diakarkan menjadi 7, 4 itu diakarkan menjadi 2 gitu ya. Akar dari 49 per 4 itu bisa plus 7 per 2 atau negatif 7 per 2. Sama seperti negatif 4 tadi, bisa jadi 2, bisa negatif 2 gitu ya. Kemungkinan pertama adalah X plus 13 per 2 sama dengan, kita ambil positifnya adalah 7 per 2. Kemudian kemungkinan yang kedua kita ambil negatif yang satunya. X plus 13 per 2 sama dengan negatif 7 per 2. Berarti ada dua kemungkinan di situ ya. Sama seperti pemfaktoran kemarin. Berarti kita selesaikan dulu yang pertama. Berarti di sini kita punya X sama dengan 7 per 2. 13 per 2-nya pindah menjadi negatif 13 per 2. Berarti kita punya di sini X sama dengan 7 per 2 dikurangi 13 per 2. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal operasikan atasnya saja ya. 7 dikurangi 13. Berarti kita punya negatif 6 ya. Negatif 6 per 2. Oke, berarti kita punya X-nya itu adalah negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3. Ini adalah X satunya. Kemudian kita selesaikan untuk yang kemungkinan keduanya untuk jadi X2. Berarti di sini X sama dengan negatif 7 per 2 dikurangi lagi dengan 13 per 2 gitu ya. Berarti di sini kita punya X-nya menjadi negatif 7 dikurangi 13. Penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal operasikan atasnya saja. Utang 7, utang lagi 13, berarti utangnya menjadi 20 per 2. Berarti kita punya X2-nya sama dengan 20 dibagi 2 adalah negatif 10. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah X1-nya adalah negatif 3 dan X2-nya adalah negatif 10. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 10, negatif 3. Oke, gampang ya, bisa. Itu untuk soal yang pertama. Oke, soal berikutnya. Di sini kita punya 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, berbeda dengan soal yang sebelumnya, kalau di sini
A-nya itu tidak sama dengan 1. Berarti seperti langkah yang tadi kita harus merubah supaya si koefisien dari X kuadrat atau A-nya sama dengan 1. Berarti harus yang kita lakukan apa? Kita bagi dulu semuanya dengan 2 ya. Kita bagi persamaan ini dengan 2. Otomatis kita akan punya X kuadrat ditambah 7 per 2 X, setiap sukunya dibagi 2 ya, ditambah 3 per 2 sama dengan 0 dibagi 2, 0 tetap ya. Berarti untuk 0-nya mah nggak masalah. Oke, sekarang langkah berikutnya adalah kita memisahkan antara suku yang mempunyai variabel dengan yang tidak mempunyai variabel. Ya, berarti di sini kita menjadi X kuadrat ditambah 7 per 2X sama dengan negatif 3 per 2. Nah, di sini konstantanya adalah plus 3 per 2 ya. Berarti kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 3 per 2. Sampai situ bisa ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bagi koefisien dari X-nya dengan 2. Di sini kita punya koefisien dari X-nya atau B-nya itu adalah 7 per 2 dibagi dengan 2. Berarti ini akan menjadi 7 per 2 dikali 1 per 2 ya. Berarti menjadi 7 per 4. Nah, kemudian 7 per 4-nya ini kita munculkan adalah hasil kuadratnya. Berarti kita tambahkan dengan kuadrat. Gitu aja ya. Nah, berarti kita munculkan di ruas kiri dan ruas kanannya seperti tadi. Otomatis di sini akan menjadi X kuadrat ditambah 7 per 2X ditambah 7 per 4 dikuadratkan sama dengan negatif 3 per 2 ditambah sama seperti tadi. Saya beri garis dulu biar nggak bingung. Kemudian 7 per 4 dikuadratkan gitu ya. Oke, untuk bentuk yang ini gak usah jadi masalah. Kamu gak usah kalian tidak usah bingung dengan yang tengah ini. Berarti ini kalau kita rubah menjadi kuadrat sempurnanya adalah X ditambah, karena di sini sama, karena di sini positif, berarti di sini juga positif, ditambah dengan 7 per 4 dikuadratkan. Gitu ya. Oke, selanjutnya berarti kita harus menyelesaikan yang sebelah kanannya. Berarti negatif 3 per 2 ditambah, langsung saya kuadratkan ya. 7 dikuadratkan itu adalah 49, 4 dikuadratkan adalah 16. Gitu ya. Oke, nah di sini kita harus selesaikan yang ruas kanan lagi. Yang sebelah kirinya tetap menjadi X ditambah 7 per 4 dikuadratkan sama dengan, nah di sini karena penyebutnya berbeda, kita harus rubah 3 per 2 ini menjadi penyebutnya 16. Berarti per 16, 2 dikali berapa yang jadi 16? 2 dikali 8, berarti 3-nya juga dikali 8. Jadi 3 kali 8 adalah 24. Itu ya. Ditambah dengan 49 per 16. Oke, kita selesaikan sekarang. Berarti kita punya X ditambah 7 per 4 dikuadratkan sama dengan di sini saya tulis dulu aja, bawahnya adalah pasti jadi 16. Negatif 24 ditambah 49. Punya utang 24 dibayar 49. Lebihnya berapa? Lebihnya adalah 25 ya. Nah, di sini angkanya juga enak lagi. 25 bentuk kuadrat, 16 juga bentuk kuadrat. Jadi gampang nih. Untuk berikutnya, kita hilangkan kuadrat yang ada di sebelah ruas kiri. Berarti kita diapain? Diakarkan lagi. Berarti setelah kita akarkan akan menjadi X ditambah 7 per 4 untuk ruas kirinya. Untuk ruas kanannya berarti kita akarkan si 25 per 16. Oke, saya pindahkan lagi ke sebelah sini. Ya, berarti saya punya X plus 7 per 4 itu sama dengan, ingat hasil dari akar itu bisa positif, bisa negatif gitu ya. Berarti akar dari 25 adalah 5 per akar dari 16 adalah 4.
Bisa ya, bisa diikutin ya. Oke, berarti akan ada dua kemungkinan di sini. Kemungkinan yang pertama adalah X ditambah 7/4 dan sama dengan kita ambil plusnya, berarti 5/4. Atau kemungkinan yang kedua itu kita ambil negatifnya, berarti X ditambah 7/4 sama dengan negatif 5/4. Gitu ya. Oke, kita selesaikan yang sebelah, yang bentuk yang kiri dulu ya. Berarti kita akan menjadi X sama dengan 5/4 dikurangi 7/4. Gitu ya. Berarti X-nya itu menjadi 5 dikurangi 7. Berarti negatif 2/4. Betul ya? Berarti X1-nya itu 2/4 bisa kita sederhanakan menjadi negatif setengah. Oke, nggak apa-apa ya, hasilnya pecahan, nggak masalah, pecahan juga masih gampang. Kemudian kita selesaikan yang sebelah kanan, berarti X sama dengan negatif 5/4 dikurangi 7/4. Pindah ruas, berarti kita punya X-nya sama dengan negatif 5 dikurangi 7. Utang 5, utang lagi 7, berarti jadi 12 ya. Negatif 12/4. Otomatis X2-nya itu akan menjadi negatif 12/4 itu adalah negatif 3 ya. Oke, berarti kita punya X1-nya adalah negatif setengah dan X2-nya adalah negatif 3. Berarti himpunan penyelesaiannya itu menjadi negatif 3, negatif setengah. Setelah tadi kita sudah mencari akar-akarnya atau penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan menggunakan melengkapi kuadrat sempurna, untuk cara berikutnya kita menggunakan rumus kuadratik atau yang biasa disebut dengan rumus ABC. Nah, cara ini merupakan cara alternatif yang dapat digunakan saat kita menemukan bahwa tidak ada bentuk pemfaktoran yang mungkin dari suatu persamaan kuadrat. Jadi kalau misalkan kita coba memfaktorkan ternyata angkanya nggak pas nih, ya udah, kalau misalkan angkanya nggak pas, ya udah kita pakai rumus ABC saja atau rumus kuadratik. Nah, rumus kuadratik di sini berarti ada rumusnya dong. Rumusnya di sini adalah kita bisa mendapatkan X1 dan X2-nya itu dengan rumus negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, di sini kenapa disebut rumus ABC? Karena di sini menggunakan ABC dari persamaan kuadrat tadi. Di sini A, B, dan C-nya adalah koefisien dan konstanta dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Berarti seperti yang sudah kita tahu, bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Berarti A-nya itu yang ini, koefisien dari X kuadrat, B-nya adalah koefisien dari X, dan C-nya adalah konstanta. Jadi kita tinggal masukkan saja B-nya dengan ini, A-nya dengan koefisien dari X kuadrat, C dengan konstantanya. Jadi semudah itu aja, hanya mengganti ABC-nya dengan ABC yang kita temukan di persamaan kuadratnya. Nah, supaya gampang kita pakai contoh lagi ya. Contohnya masih pakai soal yang tadi supaya hasilnya sama enggak. Ya, kalau hasilnya sama berarti jawaban kita benar ya. Oke, berarti sebenarnya untuk persamaan kuadrat itu bisa menggunakan 3 cara itu ya. 3 cara tersebut harus menghasilkan hasil yang sama gitu ya. Oke, berarti untuk rumus kuadrat di sini saya pakai pakai soal yang pertama tadi, 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti yang perlu kita tentukan pertama adalah berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Berarti dari sini kita tahu A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 7, dan C-nya adalah 3. A koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C adalah konstantanya. Jadi sekarang mudah sekali, kita tinggal berarti dengan menggunakan rumus kuadratiknya, rumus kuadratik kita tahu adalah X1,2 itu adalah negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ya, per 2A. Kita coba cek benar nggak? Ya, betul ya. Negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A.
Oke, kita tinggal ganti saja variabelnya dengan tadi angka-angka yang sudah kita temukan. Berarti kita ganti dengan negatif B, berarti negatif 7 plus minus akar dari B kuadrat itu berarti 7 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A-nya adalah dikali 2, C-nya dikali 3 per 2A, berarti 2 dikali A-nya adalah 2. Sesimpel itu, hanya merubah A, B, C-nya dengan angka yang sudah kita temukan dari bentuk umum persamaannya. Oke, lanjut kita tinggal selesaikan, berarti kita di sini punya negatif 7 plus minus, kita selesaikan dulu yang di bawah tanda akarnya ya. Berarti 7 dikuadratkan adalah 49, negatif 4 dikali 2 berarti negatif 8, negatif 8 dikali 3 berarti negatif 24 ya. Negatif 24 per 2 kali 2 adalah 4. Berarti di sini kita punya, supaya lebih lega, saya pindahkan ke sini. X1 dan 2-nya itu menjadi negatif 7 plus minus akar dari 49 dikurangi 24 berarti 25. Betul ya? Ya, betul. Dibagi dengan 4. Nah, akar 25 gampang dong ya. Berarti di sini negatif 7 plus minus akar 25 itu adalah 5 per 4. Nah, berarti kita punya dua kemungkinan. Untuk X1-nya dia sama dengan plusnya kita ambil, berarti negatif 7 ditambah 5 dibagi dengan 4. Dan untuk X2-nya kita tinggal ambil negatifnya, berarti negatif 7 dikurangi 5 dibagi 4. Oke, kita selesaikan dulu X1-nya, berarti negatif 7 ditambah 5. Utang 7 dibayar 5, berarti masih ada sisa 2 utangnya. Berarti negatif 2 per 4, atau X1-nya adalah negatif setengah. Kemudian untuk X2-nya, berarti negatif 7 dikurangi 5. Utang 7, utang lagi 5, berarti utangnya nambah, berarti negatif 12 dibagi dengan 4. Berarti menjadi negatif 3. Berarti X1-nya adalah negatif setengah dan X2-nya adalah negatif 3. Otomatis kita punya himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 3, negatif setengah. Sama nggak dengan hasil tadi menggunakan kuadrat sempurna? Nah, negatif 3 dengan negatif setengah ya. Berarti betul, jawabannya sama. Ya. Nah, sekarang kamu tinggal pilih dalam mencari akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat itu mau pakai yang cara yang mana? Apakah dengan menggunakan pemfaktoran, apakah dengan kuadrat sempurna, atau dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, oke. Ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk berikutnya, supaya kalian bisa lebih memperdalam lagi dua cara yang tadi, baik melengkapi kuadrat sempurna dan juga menggunakan rumus kuadratik, silahkan untuk berikutnya kalian coba latihan soalnya dan kerjakan dengan menggunakan cara sesuai yang diminta dari soal tersebut ya. Jadi bukan memilih, tapi sesuaikan dengan perintah dari soalnya, apakah dia menggunakan kuadrat sempurna atau dengan menggunakan rumus kuadratik. Oke, baik. Terima kasih atas kebersamaan kalian. Kita sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Arigatou gozaimashita.